Assalamualaikum, kembali lagi di Dia Channel. Sebelumnya kita pernah bahas tentang kuantor ya. Kali ini saya akan melanjutkan video tersebut dan membahas tentang converse, inverse, dan kontraposisi serta penarikan kesimpulan. Seperti yang sudah kalian lihat bahwa implikasi yang sudah pernah kita pelajari merupakan suatu jenis konjungsi pada logika matematika. Nah, di sini implikasi itu merupakan jika pernyataan P maka Q. Nah, P di sini kita sebut sebagai antecedent dan Q sebagai konsekuen. Nah, kemudian kita lihat apa itu converse. Converse itu merupakan pertukaran antara antecedent dengan konsekuen. Maka menjadi jika Q, maka P. Kemudian, sedangkan inverse itu merupakan negasi dari antecedent dan konsekuen. Sehingga menjadi jika negasi P, maka negasi Q. Kemudian, kontraposisi merupakan proses di mana antecedent dan konsekuen itu dinegasikan, kemudian ditukar, sehingga menjadi jika negasi Q, maka negasi P. Dan berlaku juga sebaliknya. Selanjutnya akan saya tunjukkan suatu contoh dari suatu implikasi yang berbunyi, jika saya sakit, maka saya pergi ke dokter. Saya sakit merupakan P, dan saya pergi ke dokter merupakan Q. Converse dari jika P maka Q menjadi jika saya pergi ke dokter, maka saya sakit. Inverse-nya menjadi jika saya tidak sakit, maka saya tidak pergi ke dokter. Dan kontraposisinya menjadi jika saya tidak pergi ke dokter, maka saya tidak sakit. Selanjutnya, kita masuk ke bagian penting dalam logika matematika, yaitu penarikan kesimpulan. Suatu kesimpulan dikatakan sah jika premis-premisnya benar, maka kesimpulannya pasti juga benar. Premis itu sendiri merupakan suatu pernyataan-pernyataan yang digunakan untuk menarik suatu kesimpulan yang diasumsikan benar. Untuk menentukan sah atau tidaknya suatu kesimpulan, kita akan menggunakan 3 prinsip. Prinsip yang pertama yaitu adalah modus ponens. Pada modus ponens, premis yang pertama yaitu jika P maka Q. Kemudian premis kedua P. Maka kesimpulan dari kedua premis tersebut adalah Q. Pada kedua premis tersebut ada pernyataan yang sama yaitu P. Maka sisanya hanya Q, itu yang akan menjadi kesimpulan. Prinsip yang kedua adalah modus tollens. Pada premis pertama, jika P maka Q, kemudian premis yang kedua adalah negasi Q. Kesimpulannya adalah negasi P. Kalian perhatikan dari kedua premis ada pernyataan yang sama Q. Namun salah satu pernyataannya berupa negasi. Maka kesimpulannya adalah negasi P. Prinsip yang ketiga yaitu silogisme. Pada premis pertama, jika P maka Q, kemudian premis yang kedua, jika Q maka R. Dari dua premis, ada suatu pernyataan yang sama yaitu Q. Maka yang Q akan hilang, kemudian kesimpulannya menjadi jika P maka R. Selanjutnya, kita akan masuk ke contoh penarikan kesimpulan. Saya berikan suatu 3 pernyataan. Dari 3 pernyataan tersebut akan kita coba cari kesimpulannya. Maka untuk pernyataan pertama kita sebut ini sebagai premis 1, kemudian ini menjadi premis kedua, selanjutnya ini menjadi premis ketiga. Dari tiap pernyataan akan kita rubah dulu ke bentuk logika matematika. Maka kita misalkan terlebih dahulu, Wawan rajin belajar, kita misalkan sebagai P, maka naik kelas sebagai Q, sehingga menjadi jika P maka Q. Selanjutnya, pernyataan yang kedua, Wawan dapat hadiah, kita misalkan sebagai R, atau tidak naik kelas, artinya dia negasi dari Q, sehingga kita tulis dalam bentuk logika matematika R atau negasi Q. Untuk yang pernyataan ketiga,
Wawan rajin belajar, itu adalah P. Maka kita tulis di sini cukup P. Untuk menarik kesimpulan dari ketiga premis tersebut, maka kita pertama langkahnya adalah untuk menarik kesimpulan dari premis 1 dan premis kedua terlebih dahulu. Kemudian kalian perhatikan untuk premis 1 dan premis 2 tidak bisa ditarik kesimpulan karena tidak memenuhi prinsip dari penarikan kesimpulan. Maka kita rubah dulu untuk premis kedua, kita cari yang ekuivalen dengan pernyataan pada P2, kita bisa negasikan terlebih dahulu. Maka negasi dari bentuk ini menjadi negasi R, maka negasi Q. Kemudian kita lihat dengan premis 1 dan premis 2 dalam bentuk ini kita tarik kesimpulan masih belum bisa. Maka kita rubah lagi dengan cara kita negasikan kedua pernyataan kemudian kita tukar menjadi jika Q maka R. Ini adalah bentuk kontraposisi dari pernyataan ini. Sehingga yang tadi premis satunya adalah jika P maka Q, kita bisa ambil kesimpulan dengan prinsip silogisme karena ada yang sama yaitu Q akhirnya akan hilang sehingga kesimpulannya jika P maka R. Setelah itu baru kita ambil kesimpulan dengan premis yang ketiga. Premis ketiganya itu P, sehingga kesimpulannya ada R, yaitu Wawan dapat hadiah. Selanjutnya kita ke contoh 2. Dari contoh kedua, sama halnya dengan soal yang sebelumnya, maka kita miskalkan dulu Anto lulus ujian itu sebagai P, saya diajak ke Bandung, maka sebagai Q. Selanjutnya kita rubah premis satunya ke logika matematika menjadi jika P maka Q. Kemudian untuk premis yang kedua, saya tidak diajak ke Bandung, itu adalah negasi Q. Sehingga premis kedua kita tulis negasi Q. Dari P1 dan P2 sudah bisa kita ambil kesimpulannya dengan menggunakan prinsip modus tollens. Kesimpulannya menjadi negasi P, maka Anto tidak lulus ujian. Cukup untuk contoh soalnya. Dari kedua contoh tersebut, kalian bisa pahami bahwa langkah yang pertama adalah kalian bentuk dulu pernyataannya ke dalam bentuk logika matematika. Selanjutnya, jika tidak bisa ditarik kesimpulan antara P1 dan P2 karena tidak memenuhi 3 prinsip, yaitu modus tollens, modus ponens, dan silogisme, maka kalian perlu merubah pernyataan dengan mencari ekuivalennya, bisa dengan dinegasikan, atau bisa kalian cari kontraposisinya dan kawan-kawannya sehingga nantinya memenuhi prinsip penarikan kesimpulan sehingga bisa ditarik kesimpulannya. Untuk logika matematika sudah selesai sampai penarikan kesimpulan ini. Oke, selamat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifikasinya.